Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan Allah, Ketua PBBM Kang Iwan dan beserta jajaran pengurusnya yang dirahmati Allah, juga bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian Kamastu. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sini mudah-mudahan nanti mendapat imbalan dari Allah dan dicatat di sisinya sebagai amal kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Mohon maaf, ini kronologinya sebenarnya yang mengisi di depan ini bukan saya, akan tetapi Ustadz Ali Yusuf. Kebetulan Ustadz Ali Yusuf berhalangan, kemudian dilimpahkan kepada bidang dakwah, dan hal ini adalah Kang Hatib. Kemudian Kang Hatib juga berhalangan. Jadi di sini mohon maaf, saya ini bukan pemateri inti, hanya cadangan saja. Dalam bahasa Arab ada satu kaidah, idza ja'al aslu sakatal far. Apabila yang asli datang, yang cadangan mundur gitu ya. Biasanya seperti itu. Idza ja'al aslu sakatal far. Yang kroco-kroco itu mundur gitu ya, menyingkir dengan sendirinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bismillah kita niatkan kajian malam hari ini lillahi ta'ala seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata setelah kita cari-cari dalil, atau kita setelah mencari dalil-dalil Quran dan As-Sunnah, di dalam Al-Quran sendiri tidak ada doa untuk meminta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Di dalam Quran nggak ada minta tambahan takwa, nggak ada. Di dalam Quran nggak ada doa untuk meminta tambahan harta, tidak ada. Jabatan tidak ada, apalagi istri ya, tambahan istri itu nggak ada. Yang ada hanya tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma, Rabbi tambahkan aku ilmu. Ilmu itu menempati sesuatu yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diangkat derajatnya oleh Allah. Dan hanya orang yang beriman dan berilmu saja yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi nggak ada doa untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu penting ya, seperti itu. Dalam kitab fikih klasik turos kontemporer sekalipun, bab pertama yang dibahas oleh seorang muallif, seorang pengarang buku, itu pasti apa? Babul ilmi qoblal amal. Ilmu sebelum beramal. Seperti itu. Jadi semua sudah tahu ya. Jadi yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan dan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ini sebagai sebuah mukadimah saja dari saya. Tapi pertanyaannya, ilmu yang seperti apa yang diangkat derajatnya Allah? Ya, seperti itu. Mufasir berbeda, para ulama scholar itu berbeda pendapat. Ulama tafsir mengatakan ilmu yang berkaitan dengan Quran. Ulama fikih mengatakan enggak, ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang diangkat derajatnya di sisi Allah. Kemudian para ulama kontemporer mengatakan enggak, ilmu dunia, ilmu yang bisa menguasai dunia itu berarti ilmu yang diangkat derajatnya Allah. Tapi semuanya sepakat bahwa yang namanya Allah akan mengangkat derajat yang berilmu itu maksudnya ilmu apa di situ? Menurut Imam Ghazali adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita pada ma'rifatullah. Ilmu yang bisa mengantarkan kita pada ketakwaan kita kepada Allah. Semakin kita tuh dekat sama Allah berarti ilmu itu insya Allah bermanfaat. Seperti itu. Oke. Jadi menyebarkan ilmu itu wajib. Semua orang itu seorang dakwah, seorang pendai, seorang ustadz, mungkin seorang mubaligh. Tapi orang kebanyakan takut kena firman Allah apa?
Kabura maqtan indallahi antaqulu mala taf'alun. Kabura maqtan indallah. Sangat besar dosa di sisi Allah. Apa? Kalau kita mengatakan tapi kita enggak mengerjakan. Nah, ulama tidak puas. Ulama memiliki jawaban lain. Ternyata yang dimaksud dengan firman Allah tersebut, dosa besar itu apa? Dosa besar jika kita tidak mempunyai niat untuk melakukannya tersebut. Jadi ini hitopnya beda. Wah nanti kalau saya menyampaikan nanti saya belum sempurna, saya belum bagus ibadahnya. Bukan seperti itu yang maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia nggak punya niat di dalam hatinya untuk berubah, itu yang baru dosa seperti itu. Jadi kita semua adalah mubalik ya seperti itu ya. Balighu anni walau ayah seperti itu. Ilmu itu harus di-sharingkan seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini saya akan berbicara sedikit mengenai masalah hukum Islam dan teori hukum Islam seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin berbicara masalah tujuan Allah menciptakan manusia. Mungkin para hadirin sekalian sudah pada hafal ya ayatnya ya. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita itu apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah, worship, menyembah, taat pada Allah. Menyembah kepada Allah. Jadi tujuan pertama adalah menyembah. Jadi kalau orang di dunia ini nggak menyembah Allah, berarti dia belum berfungsi sebagaimana ia ingin diciptakan. Jadi kalau orang yang nggak beribadah hidupnya ngalor ngidul gitu kan, jadi belum berfungsi sebagaimana ia ingin diciptakan. Karena manusia itu fungsinya sebagai ibadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ad-Dzariyat ayat 56 seperti itu. Terus yang kedua, kira-kira manusia itu ingin diciptakan Allah itu sebagai apa? Seperti itu. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dan ingatlah tatkala Tuhanmu wahai Muhammad berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin apa? Menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Pertanyaannya sekarang, kita tuh dari kecil sampai kita tuh sekarang barangkali masih bertanya-tanya, kalau Nabi Adam sebagai manusia pertama dan Hawa tidak keluar dari surga, kita akan tetap di surga dong. Iya gak? Ada pertanyaan seperti itu. Gimana itu jawabannya? Coba Nabi Adam dan Hawa nggak memakan buah, pasti kita akan di surga. Seperti itu. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak tepat. Karena manusia itu pada akhirnya tempatnya di bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Seperti itu. Lah mengapa dia berada di surga? Pertanyaannya. Lalu kita ikuti pertanyaan lagi. Surga yang mana yang diciptakan khusus untuk surga mana yang dihuni Adam dan Hawa? Kira-kira apa jawabannya? Nabi Adam itu diciptakan di surga yang kekal yang akan dihuni orang-orang yang beriman, ataukah surga yang diciptakan khusus untuk Adam dan Hawa? Imam Qurtubi radhiyallahu anhu berkata di dalam tafsirnya, tafsir Ayatul Ahkam, bahwa yang namanya surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa itu adalah surga yang khusus diciptakan untuk Adam dan Hawa. Bukan surga yang kekal, bukan surga yang akan dihuni orang-orang yang beriman nanti. Nah, pertanyaannya lagi, apa dalilnya kira-kira? Kalau kita sebagai orang Islam, anggota PWWA ya Mas Iman ya, jadi harus kritis. Apa dalilnya seperti itu kan? Di dalam Quran kita akan tahu indikator-indikatornya bahwa yang dihuni Nabi Adam dan Hawa itu bukan surga yang kekal. Alasannya kenapa? Yang pertama karena Adam dan Hawa keluar dari surga. Yang namanya surga yang kekal, orang yang sudah masuk nggak akan keluar seperti itu. Nah, Nabi Adam dan Hawa keluar. Jadi itu salah satu tanda bukti bahwa itu bukan surga yang
kekal. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua kira-kira rekan-rekan yang dirahmati Allah. Di situ ada larangan kira-kira. Ada larangan mendekati buah. Mendekati aja nggak boleh, apalagi memakan. Wala taqrabu zina. Janganlah mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi berzina seperti itu. Itu namanya apa dalam istilah teori hukum Islam apa? Fahmu, pemahaman yang satu dariah seperti itu ya. Satu dariah itu langkah preventif seperti itu. Nah, dalil yang kedua bahwa Nabi Adam itu tidak menghuni surga yang kekal adalah di situ ada larangan, yaitu apa? Jangan memakan buah. Padahal di surga itu kata Allah di dalam Quran, walakum fil ardi walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Kamu itu di surga ngapain aja boleh, nggak ada larangan seperti itu. Nah, kenapa di situ dilarang? Hal itu menunjukkan bahwa surga yang dihuni Adam dan Hawa adalah surga yang lain. Jannatul ukhra bahasa Arabnya. Surga yang lain. Dalil yang ketiga. Mungkin ini secara logika bisa masuk ya. Dalil yang ketiga apa kira-kira? Kenapa setan bisa masuk? Ya kan? Padahal setan tempatnya bukan di surga seperti itu. Itu tiga bukti itu yang menunjukkan bahwa Adam dan Hawa tidak menghuni surga yang kekal. Dia hanya transit di surga yang lain seperti itu. Surga itu apa tahu sebenarnya? Surga itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tertutup dia. Jadi jannah itu sesuatu yang tertutup. Janin di dalam wanita ya. Jadi sesuatu yang tertutup oleh penglihatan kita. Itu namanya jan. Jin juga dinamakan jin karena dia tertutup oleh penglihatan. Jadi jannah ya jinnu jin seperti itu ya. Dalam bahasa Arabnya seperti itu. Nah, besok belajar bahasa Arab di PWPM. Insya Allah ada ya Kang ya. Sudah kita agendakan. Sudah kita agendakan. Nanti rekan-rekan tinggal registrasi. Jannah ya jinnu jin, jannah surga ya, tertutup, sesuatu yang tertutup. Karena saking indahnya tamannya tertutup, nggak bisa dilihat oleh penglihatan manusia. Itu Adam dan Hawa. Jadi makan nggak makan, yang penting nanti akan turun ke bumi karena tugasnya di bumi seperti itu. Yang ketiga, fungsi dan tujuan manusia itu adalah memakmurkan bumi seperti itu. Jadi tiga hal ini yang sangat fundamental. Prinsip manusia itu tugas manusia di muka bumi ini. Yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua menjadi khalifah, yang ketiga memakmurkan bumi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke usul fikih dan fikih. Sebelumnya kita masuk ke fikih dulu. Kalau saya tanya, apakah hukum itu? Dengan pertanyaan sederhana, hukum itu apa sebenarnya? Seperti itu. Kita bisa menjawab, menurut siapa dulu? Kalau hukum menurut ahli ulama usul fikih, hukum itu adalah sapaan ilahi. Allah menyapa kita, itu namanya hukum. Kalau hukum menurut pengertian konvensional, itu adalah peraturan atau undang-undang yang berlaku di masyarakat yang bersifat mengikat. Itu adalah pengertian hukum. Jadi hukum itu ketika kita ditanya apa itu hukum, berarti jawabannya menurut siapa dulu, kan? Menurut ulama usul fikih, menurut ulama fikih, atau menurut ulama yang lain seperti itu. Hukum itu apa seperti itu? Sapaan ilahi menurut ulama usul fikih. Sapaan ilahi yang ditujukan pada manusia. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad seperti itu. Nah, kira-kira di dunia ini ada berapa hukum yang resmi berlaku? Umumnya, kalau di dalam agama di Indonesia ini kan hukumnya yang dipakai hukum positif, hukum warisan Belanda yang itu sudah diwariskan turun-temurun kepada pemerintah seperti itu. Padahal di Belanda sendiri itu mau direvisi seperti itu, seperti KUHAP dan lain sebagainya. Hukum pidana juga sudah mau direvisi seperti itu. Indonesia masih memakai hukum tersebut, hukum positif seperti itu. Nah,
Kira-kira kita mengikuti yang mana kira-kira? Ada beberapa hukum yang kira-kira diterima di masyarakat. Hukum alam. Ada orang yang berkeyakinan bahwa hukum alam itu ada. Nggih, Ustaz nggih. Hukum alam itu ada. Sebagaimana contoh seperti ini. Ada seorang pemuda dan pemudi seperti itu. Masih sangat muda, usianya 16 tahun, 17 tahun. Pacaran, yang-yangan. Kalau bahasa Jawa yang-yangan ya. Bener nggak tuh? Yang-yangan nggak tuh? Oh, pacaran. Mohon maaf, kebetulan dia kelewat batas berlebihan sampai dia itu hamil di luar nikah. Oke. Hamil di luar nikah. Nah, laki-laki tersebut nggak bertanggung jawab. Nah, laki-laki tersebut nggak bertanggung jawab, kemudian lari, entah kemana nggak tahu. Kemudian sang wanita tersebut, akhwat tersebut, melahirkan seorang anak perempuan. Bisa dipahami, bisa ya. Melahirkan anak perempuan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, anak perempuan tersebut itu dewasa. Nah, kebetulan anak perempuan yang dewasa tersebut bertemu dengan orang yang, mohon maaf, menghamili tadi. Nah, dia jatuh cinta. Ini bukan bukan kayak di film Korea atau bukan di film, tapi ini betul kenyataan, umpamanya ada kenyataan seperti ini. Nah, kemudian kedua tersebut, laki-laki dan perempuan tersebut, itu yang pertama ayah biologisnya, yang kedua adalah anak. Itu menikah. Menikah. Kira-kira nikahnya sah enggak? Kira-kira nikahnya sah enggak kira-kira? Tidak sah. Karena sedara ya, bagus ya. Sedara. Ada yang mengatakan tidak sah. Tapi ada yang mengatakan sah, Pak. Menurut para mazhab Syafi'i mengatakan itu pernikahan yang sah karena apa? Ya betul, karena dia belum menikah. Karena mereka al-waladu lil firas. Iya, jadi anak yang sah itu yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, sedangkan dia itu tidak dilahirkan dari pernikahan yang sah. Berarti bukan anak, berarti kan? Berarti bukan maaf. Jadi masih sah kata menurut siapa? Ulama Syafi'i. Tapi ada hukum yang kita percaya, jadi namanya hukum alam. Itu namanya pernikahan sedarah, nggak bisa, akan melahirkan cacat kalau dalam istilah biologinya seperti itu. Akan melahirkan cacat. Makanya kita menganut hukum alam seperti itu. Nah, ini dia maksudnya hukum itu ada banyak ya seperti itu. Ada hukum buatan manusia, ada hukum alam, ada hukum Islam, ada hukum konvensional. Oke, itu adalah pengertian dari hukum seperti itu. Perasaan pendahuluan terus ya kan. Maaf ya. Tadi agak terburu-buru, jadi nggak persiapan tadi, mohon maaf. Nah, di dalam hukum Islam, usul fikih itu adalah teori hukum Islam. Pengertian usul fikih adalah ma'rifatud dalailul fikhi ijmalan wa kaifa istinbatuha wa halul mustafid. Kita mengetahui secara teori bagaimana dalil-dalil itu diistimbatkan seperti itu. Jadi fikih sama usul fikih berbeda. Mungkin kita sudah tahu perbedaannya. Fikih itu apa? Fikih dan usul fikih, dua istilah yang berbeda. Kalau fikih itu sholat itu hukumnya apa? Wajib. Itu adalah fikih. Puasa itu wajib hukumnya. Nah, kalau teori hukum Islam, kalau usul fikih adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sholat itu wajib. Dia lebih ke teoritis ranahnya seperti itu. Bagaimana? Oh, ternyata al-amru tufidul wujub. Semua perintah itu menunjukkan kewajiban, dan itulah adalah yang dimaksud usul fikih. Usul fikih itu lebih bersifat teoritis, sedangkan fikih bersifat amaliyah, praktis seperti itu ya.
Hukum sholat apa? Sholat wajib. Nah, usul fikihnya mengatakan bahwa bagaimana kita tahu bahwa sholat itu wajib? Ternyata sigohnya, bentukan katanya dalam bahasa Arab itu amr, perintah. Seluruh perintah itu menunjukkan kewajiban seperti itu.